Hai, sahabat Shalom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Ira dalam parasat Kedoshim. Kedoshim itu artinya kudus ya. Nah di dalam parasat ini kita akan belajar penjelasan mengenai hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah sebelum Ima Ira mengajarkan tentang parasat Kedoshim, kita akan belajar dulu bahasa Ibrani atau huruf Ibrani dari Kedoshim. Sekarang kamu bisa lihat gambar di sana. Iya, ya. Di situ ada gambar dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, yaitu kurang lebih menggambarkan kamu ya ketika bermain dengan teman kamu. Nah di sana coba kamu lihat, perhatikan wajahnya tuh. Mereka wajahnya itu senang atau sedih atau marah? Senang ya. Nah itulah kalau kita bermain dengan teman-teman kita harus bermain dengan rasa senang. Karena kita mengasihi dia ya. Nah sekarang perhatikan huruf Ibrani dari Kedoshim. Itu ada berapa huruf di sana? Coba. Iya, ada 5 huruf ya. Kita lihat satu-satu. Kedoshim, huruf yang pertama itu adalah huruf Kaf. Kemudian huruf Dalet, huruf Shin, huruf Yud, dan Mem Sofit. Ya, Mem Sofit itu penempatannya itu selalu di ujung kata. Ya, jadi ada huruf mem biasa, tetapi kalau mem ditaruhnya di ujung kata itu disebut dengan mem sofit. Jadi Kedoshim, Kaf, Dalet, Shin, Yud, Mem Sofit dibaca Kedoshim, artinya kudus. Nah di sini akhiran im itu artinya ada banyak, lebih dari satu. Memang di dalam parasat Kedoshim ini kita akan menemukan ada 51 perintah atau 51 mitzvot yang harus dilakukan oleh bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus di hadapan Hashem. Ima Ira 51 banyak amat ya. Nah nanti kita akan belajar ya. Ima Ira tidak akan menyebut semuanya 51 karena waktunya nggak cukup. Ima Ira akan menyebutkan beberapa saja ya. Nah kamu udah siap dengan kitab suci kamu? Oke, kalau sudah siap kita buka ya di Imamat pasal 19. Imamat pasal 19, Ima akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Imamat 19 ayat 1 sampai 3. Hashem berfirman kepada Moshe, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Adonai Elohimu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Adonai Elohimu. Ya, Yaladim, jadi melalui Moshe, Hashem mengingatkan kembali bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dan umat perjanjiannya untuk hidup kudus. Kamu masih ingat kudus itu dari bahasa apa? Iya, dari bahasa Ibrani apa? Kados, artinya apa? Terpisah ya. Oh Ima, jadi kudus itu dari bahasa Ibrani, kados artinya terpisah. Artinya apa sih? Artinya kita gak boleh bergaul gitu. Kita harus memisahkan diri gitu, hidup sendirian sama seperti Adonai Elohim yang ada di surga. Apakah seperti itu? Tidak ya. Nah jadi di dalam parasa ini Adonai Elohim mengajarkan bangsa Israel yang
saat itu sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, Hashem meminta agar bangsa Israel ini hidupnya terpisah dari bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Nah, ini dimulai, kita urut lagi jauh ke belakang ya. Bangsa Israel waktu itu hidup di Mesir kurang lebih sekitar 400 tahun. Wow, lama banget ya. Dan kita tahu bahwa bangsa Mesir itu adalah bangsa penyembah berhala. Ada banyak kejahatan ya, ada banyak kekejian yang menyedihkan hati Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Mesir karena mereka tidak percaya kepada Adonai Elohim pencipta langit dan bumi. Nah, kemudian selain 400 tahun tinggal di Mesir, bangsa Israel juga kurang lebih sekitar 200 tahun itu menjadi budak di Mesir, ya. Jadi ya setidaknya ada hal-hal yang dilakukan bangsa Mesir yang mereka lihat dan mereka juga lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Padahal bangsa Israel itu sejak dari zaman Abraham adalah bangsa yang dikuduskan oleh Adonai Elohim, adalah bangsa yang dijadikan bangsa yang kudus, bangsa umat perjanjian, ya, yang memegang perjanjian antara Hashem dan bangsa. Dan jadi Adonai Elohim dengan kedaulatannya dia memilih bangsa Israel untuk menjadi bangsa perjanjiannya. Jadi kita nggak bisa protes ya, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, jadi Adonai Elohim dia tidak mau bangsa yang kudus ini, bangsa yang terikat perjanjian dengan Adonai Elohim itu hidupnya sama seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Adonai Elohim. Ya, demikian juga dengan bukan hanya bangsa Mesir, juga dengan bangsa Kanaan, di mana Adonai Elohim berjanji kepada bangsa Israel bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan ya sebagai milik pusaka bangsa Israel. Nah, bangsa Kanaan ya kurang lebih setali 3 uang lah dengan bangsa Mesir. Mereka juga para bangsa yang menyembah dewa. Mereka tidak menyembah kepada Adonai Elohim pencipta langit dan bumi. Nah, Adonai Elohim tidak mau bangsa Israel ini mempunyai sikap hidup sama seperti bangsa Mesir maupun juga seperti bangsa Kanaan. Karena itu Adonai Elohim memberikan perintah-perintah atau mitzvot kepada bangsa Israel. Kamu itu bangsa yang beda ya dengan bangsa Mesir, dengan bangsa Kanaan. Karena kamu itu adalah milikku. Kamu itu adalah umatku. Nah, kalau kamu milikku, maka kamu harus hidup sesuai dengan aturan-aturan, dengan perintah-perintah yang aku berikan kepadamu. Nah, itulah artinya kedoshim, terpisah ya. Karena Adonai Elohim tidak mau bangsa Israel itu menjadi sama seperti bangsa Mesir maupun juga bangsa Kanaan. Ya, nah, Ima, jadi maksudnya gimana juga ya? Saya belum ngerti deh tuh kalau kita udah menjadi bangsa pilihan Tuhan. Atau enggak mungkin kamu bertanya gini, Ima itu kan bangsa Israel ya? Kita kan bukan bangsa Israel, gimana dong? Berarti kita boleh dong? Ya enggak juga, kita memang bukan bangsa Israel, kita bangsa Indonesia. Tetapi kita ini bangsa Indonesia, ya bangsa-bangsa yang sudah ditempelkan kepada Israel sejati, atau zaitun sejati maksud Ima ya, yaitu Israel. Itu di dalam Roma pasal 11 ayat 17 tuh kamu nggak boleh lupa ya. Jadi kalau kitab suci itu bicara tentang Israel, sebetulnya kitab suci itu bicara tentang kita semua nih anak-anak Tuhan yang sudah ditempelkan kepada Israel sejati ya. Jadi bicara tentang kita juga, bukan hanya bicara tentang bangsa Israel ya. Nah, jadi waktu itu bagaimana caranya Ima menjadi anak Tuhan yang kudus, menjadi bangsa yang kudus ya. Saya kan masih kecil nih ya. Jadi saya nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan ya. Nah, Adonai Elohim mengajarkan kepada kita ya bahwa tadi kita sudah baca ya, di sini dia bilang kuduslah kamu sebab aku Adonai Elohimu kudus ya. Terus setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Adonai Elohimu.
Hal ini mengingatkan kita kepada Amsal pasal 13 ayat 20 ya. Amsal pasal 13 ayat 20, coba kita buka kitab suci kita, Amsal pasal 13 ayat 20. Kamu buka juga kitab suci kamu ya, bukan hanya dengar suaranya Ima. Nanti kalau Ima bacanya salah gimana? Ya, Amsal pasal 13 ayat 20. Siapa yang udah dapat? Ima Ira belum nih. Oke. Sekarang Amsal pasal 13 ya. Ayat 25 akan baca untuk kamu. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini satu peringatan juga bagi kita bahwa kita ini harus memilih teman ya. Jadi kita harus memilih teman, bukan dengan sembarangan. Jadi maksudnya kalau kita tahu seseorang itu tidak baik ya, kemudian kita sebagai temannya sudah mengingatkan dia, tapi dia masih tetap aja melakukan hal-hal yang tidak baik ya, ya kamu tinggal berdoa aja sama Hashem supaya Hashem berurusan dengan teman itu, tetapi kamu jangan lagi bergaul dengan dia, karena Amsal mengingatkan kepada kita ya, bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, Amsal 13 ayat 20 ini juga menjadi ayat hafalan bagi kamu ya. Nah, sekarang mungkin Ima mau mengulang lagi. Aku kan masih kecil, jadi aku nggak ngerti nih gimana sih caranya ya supaya menjadi anak Tuhan yang kudus. Ya, Adonai Elohim mengajarkan kita waktu kita makan, waktu kita minum, waktu kita punya mainan baru ya, atau kita melakukan segala sesuatu setiap hari itu kita harus melakukannya dengan mengingat Hashem, dia yang menjadi sumber berkat bagi kita semua, dan juga mengingat orang lain. Jadi artinya apa? Kalau kita makan ya, kita juga harus mengingat pertama siapa yang memberi makanan? Siapa yang memberi makanan? Adonai Elohim ya. Jadi artinya pertama kita harus bersyukur kepada Adonai Elohim. Yang kedua, kita juga nggak bisa makan itu seperti orang rakus gitu ya. Nggak bisa. Nah, kita juga harus mengingat orang lain. Ada orang-orang lain yang tidak seberuntung seperti kamu dan Ima yang bisa makan sehari 3 kali ya. Ada orang-orang lain yang makannya itu untuk makan 1 hari 1 kali aja susah. Nah, kita harus berdoa untuk mereka. Kita minta supaya Hashem juga memberkati mereka, supaya mereka juga bisa makan seperti kamu dan Ima, ya. Nah, itu semua bisa kamu dapatkan dari orang tua kamu. Nah, orang tua kamu itu adalah orang pertama yang mengajarkan kepada kamu untuk melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam kitab suci ya. Nah, karena itu ketika orang tua kamu memberikan nasihat kepada kamu, kamu harus mendengarkannya dan melakukannya. Karena nggak mungkin seorang tua itu memberikan nasihat yang jahat kepada anak-anaknya. Nggak mungkin ya. Nah, ini di sini tadi juga ditulis bahwa kita harus menyegani ibunya dan ayahnya. Artinya kita menghormati orang tua kita, ya. Nah, terus ada satu hal lagi juga. Siapa di antara kamu yang suka naik kendaraan umum? Naik Transjakarta misalnya ya. Naik MRT gitu. Ada nggak? Ya, Imaira juga pernah sih naik Transjakarta, naik MRT gitu ya. Nah, biasanya kalau penuh gitu kan ada yang kebagian duduk, ada yang tidak kebagian duduk gitu ya. Nah, sebetulnya sih ada aturan juga bagi orang-orang tua itu diberikan prioritas untuk mendapatkan tempat duduk gitu ya. Jadi ketika kamu ada di angkutan umum begitu, kamu dapat duduk enak, tapi kamu melihat ada orang tua yang berdiri gitu ya. Nah, kamu mestinya berdiri mempersilahkan orang tua itu untuk duduk di tempat kamu, ya. Jadi supaya orang tua ini juga senang, terus dia, ini anak ini luar biasa ya, dia masih kecil, tetapi dia tahu gitu ya bahwa cara menghormati orang tua seperti itu luar biasa dan itu akan menjadi kesaksian ya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya tahu
firman Tuhan, tetapi kita juga harus bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi berkat dan memberkati Adonai Elohim yang kita sembah. Kemudian ada satu hal lagi ya, tadi yang sudah kita baca bahwa Adonai Elohim mengingatkan kita semua untuk mengingat dan menguduskan hari Syabat. Maksudnya apa nih? Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus tahu batas. Ya, Tuhan memberikan 7 hari kepada kita. Tuhan mengizinkan 6 hari kita untuk bekerja, 6 hari kita untuk sekolah, 6 hari kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai. Tapi Tuhan meminta pada hari yang ke-7 adalah hari perhentian, engkau harus menguduskan dan menghormati hari Syabat. Ya, jadi Tuhan ingin ada 1 hari untuk berhenti melakukan semua kegiatan, termasuk sesuatu yang kita sukai sekalipun. Misalnya apa yang kamu sukai? Nah, trennya anak-anak zaman sekarang itu adalah main. Nah, itu dia, semua di sini juga banyak yang menjawab main game. Siapa di sini yang suka main game? Ya ada sih yang ngacung ya, tapi kebanyakan tidak ngacung gitu. Tapi Ima tahu ya, pasti mereka juga main game. Nah, Tuhan memerintahkan pada hari Syabat itu kamu berhenti dari semua kegiatan yang menyenangkan kamu. Karena Tuhan ingin ya agar kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga menikmati hari perhentian. Dengan apa? Belajar kitab suci, melakukan erev Syabat di rumah, beribadah Syabat seperti kita pada hari ini. Ya, jadi bukan hanya bermain dengan teman-teman dan bukan hanya bermain game. Stop semua yang pada hari Sabat. Bisa nggak? Ya kamu harus bisa ya, karena sebetulnya Adonai Elohim memberikan kemampuan kepada kamu ya untuk dan kekuatan kepada kamu untuk sanggup melakukan semua perintah-perintah Adonai Elohim. Karena sesungguhnya perintah Adonai Elohim itu tidak sukar, tidak susah. Kalau kita mengasihi Dia, maka dengan senang hati kita juga bisa melakukan semua perintah-perintahnya. Ada amin? Amin ya. Jadi tidak ada yang susah bagi kita untuk melakukan semua perintah Adonai Elohim, karena sesungguhnya Torah diberikan oleh Adonai Elohim untuk menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Pertama untuk bangsa Israel, bangsa pilihannya, dan kedua juga bagi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Adonai Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya, jadi itu yang bisa Ira sampaikan di dalam Parashat Kedoshim. Selebihnya kamu bisa membaca di dalam Imamat pasal 19 sampai dengan Imamat pasal 20 ayat 27 ya. Karena tadi Ira mengatakan ada 51 perintah. Kamu baca sendiri di situ ya. Kemudian kamu merenungkan, kamu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk bisa melakukan semua perintah-perintah Tuhan sehingga kamu bisa dikatakan sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kol hakavot, sampai jumpa Syabat yang akan datang. Yeshua HaMashiach memberkati. Syabat Shalom.